Rasulullah kira-kira senang qiyamul lail apa enggak? Senang. Tapi beliau qiyamul lail di masjid hari keempat, hari kelima sudah tidak keluar ke masjid. Karena Nabi kalau selalu melakukan nanti dikira itu. Tapi kalau enggak melakukan nanti orang enggak qiyamul lail. Maka Nabi pernah melakukan ya pernah tidak. Ya sudah itu konstitusi dalam tradisi ulama. Jelas ya. Saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum. Karena semua kiai sudah jadi imam. Nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai. Repot. Makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum, saya nanti jadi imam. Ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu. Karena yang dikatakan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak usah. Biar seimbang. Sekarang enggak do geruduk kabeh. Makanya terus kacau. Coba sekarang misalnya gini. Andai kan semua orang melakukan kebenaran kesunatan, yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf di masjid. Terus tidak ada orang melakukan kebenaran ngerumat yatim, ngerumat jenazah, ngerumat jalan-jalan raya. Kan kacau. Mergo semuanya satu variasi kebenaran itikaf di masjid. Yatim sedang do mati, mergo do itikaf kabeh. Tapi baru kaya ono sing itikaf ning perapatan, nek ono wong tiba iso nulung, nek ono wong kesasar iso tako. Baru kaya wong sing itikaf ning perapatan. Sayange terus widung-widung barang ku sayange. Sajane niat itikaf ku sah. Nawaitul iktikaf linusratit thoriq. Niat ingsun itikaf nulungi dalan ben nek ana wong butuh. Coba sekarang, orang yang kecelakaan, pertolongan emergensi orang yang itikaf di jalan apa yang di masjid? Di jalan, barokahnya banyak, itu tim SAR gratis. Umpama do niat soleh kabeh bumine pangeran, sah mbok itikaf. Mulai sesuk gak apa-apa, itikaf ning perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat. Jadi ajane kebaikan itu ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan orang itikaf jadi dikatakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang baik. Orang yang rumah yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Loh iya, andai kan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya. Tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik. Ini apa-apaan? Ini kuanu iskal. Yo mareni yo tobat. Kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah. Mau kubu sebelah ya apa saja. Baik di partai kita maupun di partai sebelah. Maupun di ormas kita maupun ormas sebelah. Karena semua kebaikan otoritasnya di Allah Subhanahu. Ada nabi yang senangane ngurus wong fasik, Nabi Isa. Karena berpikiran nabi itu tabib, ya tabib itu yudawil mar untuk mengobati yang sah. Ada nabi kayak Nabi Yahya. Karena kalau orang kayak kamu tak suruh ngobati orang fasik, kira-kira katut tak sing fasik tobat. Cara rohin tak cul ngobati wong wayu, kira-kira sing katut sapa? Sing ayu dadi ngaji apa sing ngaji dadi ya ukur dhewe, nak ora kuat niru Nabi Yahya, nak kuat niru Nabi Isa. Tapi kowe ora nabi masalah. Ya sudah, yang penting roh ilmunya, bahwa dulu itu biasa. Paham ya? Makanya Sayyidina Abu Bakar jadi wali karena akhlaknya baik. Tapi akhlak baik itu tidak cukup untuk melindungi Rasulullah. Karena ketika Nabi diteror, Abu Bakar tidak bisa berbuat banyak. Sehingga ketika Abu Bakar sudah Islam, Nabi itu masih sembunyi. Sampai ketika lihat Umar gelut di pasar Uqad, dia petarung yang menangan, Nabi berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Semoga orang seperti ini itu masuk Islam. Karena ini rapati butuh sopan, ini butuh petarung. Tenan, Umar masuk Islam. Masuk Islam hari pertama sudah Abu Jahal ditotok rumahnya. Kamu lo ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh kamu. Semua orang diparani. Akhirnya bersamaan dengan itu ada khitab fasda bima tu'mar. Akhirnya Nabi berani dakwah secara ala niatan. Barokahnya mantan preman. Jadi kebutuhan Islam banyak. Butuh orang sopan, butuh petarung, butuh macam-macam. Butuh wong lomo, butuh wong fikih sabar itu sakeh, ora usah ditambahi. Karena jumlahnya sudah overload yang fikir itu rasa diproduk sudah
Sudah masif lah, sudah. Jadi orang kok kalau gedeng fikir, maksudnya jumlahnya sudah banyak. Jadi itu kayak apa kearifan Rasulullah? Makanya Abu Bakar pertama jadi khalifah. Ketika beliau mau wafat, itu nunjuk Umar jadi khalifah. Coba. Padahal beliau wataknya lemah tapi menunjuk orang yang sangat kasar, yaitu Sayyidina. Karena beliau insaf, tidak semua kebaikan terwakili oleh orang berakhlak. Kadang kebaikan terwakili orang yang tegas. Kayak Sayyidina. Kayak apa insafnya para sahabat? Iya toh, kalau di internal akhlak itu baik, tapi kalau di eksternal ngadepi orang nakal, yang baik itu orang tegas. Coba misalnya ada preman di perapatan, mau ganggu kiai, itu di santri sopan mau diluk, toh. Pusing kan? Tidak di semua antri kayak Rogen mantan preman. Ayo gelut, oh mati orang ninggal popo. Itu kan keren, apa? Keren. Makanya Abu Bakar ketika, lu ya, sampean tahu kan hadisnya Umar. Setiap ada orang munafik macam-macam pamitnya sama Nabi, dani adrib pun izini Nabi tak biar coy. Ya setiap hari kegiatannya gitu terus. Tapi dulu orang itu insaf, Abu Bakar insaf, kelebihannya Umar di situ. Umar insaf, kelebihannya Abu Bakar di. Maka ketika kandidat khalifah, Umar mengangkat Abu Bakar jadi khalifah dan disetujui semua sahabat. Ketika Abu Bakar mau wafat menunjuk Umar dan disetujui semua sahabat. Orang kok Abu Bakar pepe wong alus, golek sing sejenis aku ndak. Karena dulu semua orang itu pakai insaf, pakai kesadaran sing super tinggi, tidak nuruti nafsu. Loh saya andekan ada orang alim sekelas saya kok mau ganti tafsir Jalalain, ganti Gus Fikih yang mendesak fikih. Terus dia alim enggak masalah ya. Salah dia alim keramat. Wah dia ngerti dalam mahfud tak setingkat aku. Nararo berarti hok. Karena dulu itu begitu, lama dulu itu seperti itu. Biasa. Sekarang itu enggak. Orang itu kalau enggak kelompoknya enggak mesti salah. Abu Bakar itu raqiqul qalbi. Raqiqul hawashi, riqqatul qalbi. Tapi beliau justru menunjuk Sayyidina Umar karena dia tahu Islam itu musuhnya banyak, butuh orang tegas. Umar juga tahu bahwa di internal Islam itu butuh riqqatul qalbi sehingga beliau hormat sama Abu Bakar. Tak pimpin aku, wah, bubar kabeh. Tapi dari Abu Bakar, ning jobo aku tok wong mlete nek ora ono Umar. Sehingga dua beliau saling melengkapi dan itu luar biasa. Nah khilafnya ulama kira-kira seperti itu. Yang peci putih ya silahkan gue iling-ilingan, nak putih itu sunat. Tapi sing ireng, piye kaji desa itu disaingi kedul 5.000 gak terima aja. Yakin ya bos. Nah saya ini mulai kecil di sarang. Tapi mertua saya itu keluarga Pasuruan. Jadi saya lucunya saya kalau ngajar di Pasuruan pakai peci hitam. Sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya. Sebagian pakai putih menghormati kiainya. Jadi jadi saya lihat ini ya sepanjang sejarah kalau saya ngajar itu jadi warna-warni itu karena saya kaget kok banyak yang pakai peci hitam. Menghormati jenengan yang putih masih banyak separuhan. Ya enggak ada yang merencanakan ya alami saja. Nah, sampean bener di putih apa hitam? Putih apa hitam? Bebas. Karena tadi ini masalah apa? Istihad. Pun kalau terus nang. Supaya sementing wae iman itu sesuatu yang absolut. Maka kita andaikan Allah tidak bikin surga neraka pun kita tetap sebagaimana kita mengatakan 1 tambah 1 2 dapat hadiah apa? Tidak dapat hadiah ya tetap mengatakan 2. 1 tambah 1 pasti 2. Subhanalladzi mawsudi dzat khalaqa kang gawe sapa ladi ala azwaja ing pira-pira pasangan ali asnaf adresi pira-pira pasangan kullah sakabehane asnaf. Tak Allah gawe mimma sing perkara tumbi tukang nukulno. Nukulno apa bahasa Indonesia? Menumbuhkan apa al-ardu bumi minal hububi sanging pira-pira bebijian wa ghairi halan yani hubub. Wa min anfusihim lan Allah gawe jenis sejodohan niku sangka awak dhewe ne wong akeh. Jadi Allah bikin sesuatu itu berjodoh-jodoh, berpasang-pasangan. Termasuk manusia juga berpasang-pasangan. Minaz zukuri sing pira-pira lanang wal inasilan pira-pira wedok wa mimalan sing perkara la ya'lamun kang ora ngerti sapa wong akeh. Maksudnya zaman belum ditemukan listrik misalnya atau belum ditemukan apa saja yang zaman itu enggak ada. Allah ngendikane gini, Maha suci zat yang bikin
tetumbuhan, bikin hewan semuanya berpasang-pasangan, termasuk manusia juga berpasang-pasangan. Dan Allah juga bikin berpasang-pasangan dari sesuatu yang sekarang belum dikenal di era itu. Jadinya wa mimma layak lamun. Ya era itu misalnya nggak ada listrik, tapi setelah ada listrik ya sama, ada plus ada minus. Jadi sama, tetap polanya asal selain Allah itu pasti berpasang. Meskipun sesuatu itu sekarang belum dikenal. Kayak zaman dulu kan belum ada listrik, tapi setelah ditemukan listrik juga ada plus, ada minus. Itu jenis wa mimma layak lamun, dan dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Minal makhlukati sing pira-pira makhluk al ajibati kang gawakno al horibati kang aneh utawa kang langka alam wa ayatul mulk. Subhanallah wa bihamdi ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa mintada kalimati.